Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak MIS? Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat sehingga kita bisa bersemangat belajar. Hari ini kita belajar mengenai materi sifat koligatif larutan bagian yang pertama. Pengertian sifat koligatif larutan itu adalah sifat yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Jadi hanya memperhitungkan konsentrasi partikel. Sifat koligatif ada 4. Yang pertama penurunan tekanan uap, kedua kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Penerapan penurunan tekanan uap larutan dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada pertanyaan, mana lebih cepat matang, merebus air di daerah pegunungan atau di daerah pantai? Banyak yang menjawab daerah pantai karena udara panas, dan daerah dingin tidak mungkin karena daerahnya dingin, jadi agak lebih susah matang air. Nah, ternyata yang benar itu adalah di daerah pegunungan, bukan di daerah pantai. Di daerah pegunungan jumlah partikel zat itu sangat padat. Kepadatan jumlah partikel itu menyebabkan tumbukan antara partikel akan lebih sering terjadi. Itulah menyebabkan mengapa merebus air di daerah pegunungan lebih cepat daripada di daerah pantai. Jadi di pegunungan udara sangat padat. Apa buktinya? Jika kamu jalan-jalan ke Brastagi, sering merasa telinga sepertinya berisi udara. Nah, itulah membuktikan bahwa udara di daerah pegunungan itu lebih padat daripada di daerah pantai. Nah, ini adalah kolom apung Atlantis Ancol. Wahana permainan seperti laut mati. Di dalam kolam ini, orang-orang akan terapung. Nah, mengapa demikian? Karena garam pada kolam ini itu 10 kali lebih banyak dari air laut. Nah, semakin banyak jumlah zat terlarut, maka pelarutnya semakin sukar menguap. Dengan kata lain, adanya zat terlarut menyebabkan penurunan tekanan uap cairan. Yang kedua, penerapan kenaikan titik didih larutan. Mana yang lebih tinggi suhunya? Air yang mendidih pada 100 derajat Celcius atau air yang ditambahkan garam? Jawabannya, titik didih yang lebih tinggi itu adalah air yang dikasih garam. Mengapa demikian? Adanya partikel zat terlarut itu menyebabkan kenaikan titik didih larutan. Selanjutnya penerapan penurunan titik beku larutan. Nah, ini adalah gambar penjual es krim keliling. Mereka tidak pakai kulkas jalan-jalan untuk menjajakan es krimnya, tapi mereka menggunakan garam di sekeliling tabung dari es krim tersebut, tabung es krim tersebut. Nah, apa guna garam? Garam tersebut akan menurunkan titik beku larutan. Kalau air membeku pada suhu 0 derajat Celcius, kalau air yang sudah ditambahkan garam bisa menjadi minus derajat atau di bawah suhu 0 derajat Celcius. Nah, penerapan osmosis dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah proses cuci darah, dialisis darah. Nah, itu menerapkan penerapan osmosis. Juga penyerapan air oleh akar tanaman. Nah, itu adalah menerapkan osmosis. Juga membunuh lintah dengan garam menggunakan penerapan osmosis. Jadi, osmosis ini adalah perpindahan cairan. Ya, jadi seperti lintah. Mengapa bisa mati kalau dikasih garam? Karena cairan garam itu lebih padat atau konsentrasinya lebih tinggi. Nah, cairan yang konsentrasinya rendah pindah ke cairan yang konsentrasinya tinggi. Tubuh lintah itu adalah hewan berair. Konsentrasinya lebih rendah daripada larutan garam. Sehingga kalau dikasih garam, cairan pada tubuh lintah itu berpindah ke cairan garam. Nah, itulah yang menyebabkan bahwa lintah menjadi dehidrasi atau kekurangan cairan dan menyebabkan kematian. Oke, selanjutnya kita akan memahami materi mengenai konsentrasi larutan.